Kalau sepatu brand lokal ini sebenarnya menurut Shoepolish sendiri bagus nggak sih dari penilaian Shoepolish tuh? Terus apakah bisa bersaing sama brand-brand yang udah terkenal gitu, udah hype, terutama brand luar ya? Oke, jawaban singkatnya, brand lokal kita sekarang bagus banget. Wow. Nah, tapi ini harus di breakdown dulu, ada reasonnya. Kenapa? Karena kalau kita breakdown, nggak semuanya bagus, iya diakuin. Karena beberapa menonjol, iya. Beberapa yang menonjol, iya dan bagus banget. Tapi ini ada alasannya, karena kita sebagai negara produsen sepatu sudah berjalan puluhan tahun guys. Setidak-tidaknya dari tahun 80-an, bahkan ada yang beberapa yang sebelum itu sudah bikin kalau untuk kelas-kelas segmen sport. Kalau buat sepatu kulit tadi, bahkan kita punya cerita ternyata roots ilmunya sudah dari abad ke 17-18. Itu sudah kolonial ya? betul, sudah beberapa abad. Jadi kita menang di situ. Nah, terus kita juga secara lebar itu murah. Makanya kita bisa bersaing, iya. Jadi kita punya pengalaman, punya lebar murah, tapi nggak semuanya positif dong. Nah, nggak positifnya di mana? Kalau kita akuin ya, secara teknologi kita jauh ketinggalan sama China. Nah, beberapa kalau memang kita mau develop lebih lanjut tentang teknologi, terutama untuk segmen sport, kita harus masih ke lab di sana. Contohnya kayak untuk bikin part karbon, riset komponen sol gitu, beberapa masih harus dilakukan di sana. Meskipun assembly-nya kita sudah mampu. Nah, tapi ini jadi menarik nih sebenarnya. Nah, kalau kita kemudian perdalam lagi gitu ya, untuk beberapa sampel-sampel beneran kita bisa bilang bagus dan tes lapangannya sudah setara dengan brand-brand luar, terutama brand sport sih. Nah, itu yang udah kerasa banget ya. Sedangkan kalau brand kulit ini tadi sampel yang saya udah kasih juga, Bandung versus Northampton gitu ya, ternyata udah main di level yang sama kayak gitu. Nah, itu yang cukup menarik sih kalau menurut saya yang bisa kita temukan. Jadi jawaban singkatnya iya sudah bagus, tapi kalau jawaban panjangnya tadi dengan catatan ya ada beberapa threat dan weakness yang harus kita atasi nantinya. Ini aja kali ya. Oh iya, Ini itu benar. berat banget ya? Nah, ini Habis ngomongin sepatu, industri, ngomongin ekonomi. Iya benar. Ini mau menyumbang untuk perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya lagi ngomongin sejarah, lagi ngomongin teknis, atau lagi ngomongin economic growth ya. Nah, tapi ternyata semuanya inline guys. Kenapa? Karena cita-cita Bapak Presiden kita tumbuh 8% ya ekonominya. Iya. Possible kah? Oh, tentu tidak. Ya tahun ini enggak. Ya karena kalau kita ngelihat dari segi market itu traction-nya parah banget. Ada apa namanya? Bukan traction, turun lah gitu. Ada beberapa indikator-indikator yang tidak nyampe. Tapi katakanlah kita memang masih masih optimis untuk melakukan kayak gitu. Yuk kita sama-sama belajar ekonomi dulu 1 menit, nggak apa-apa ya. Teman-teman ada yang tahu GDP, Gross Domestic Product? Ya, nah ini yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi mau tumbuh mau turunnya ya kita hitung nih GDP di tahun itu seperti apa, nanti dibandingkan dari tahun ke tahun gitu kan ya. Nah, saya jelasin singkat padat jelas aja komponennya dulu. C itu adalah seberapa besar consumption di dalam negara itu. Nah, yang I itu adalah investment, seberapa besar investment asing yang masuk terutama ya. Nah, kemudian ada NX itu maksudnya adalah net export, seberapa besar selisih ekspor dengan impor kita. Seberapa besar selisih ekspor dengan impor kita. Semakin besar selisihnya, semakin gede nanti angka GDP-nya. Dan G itu adalah government spending. Hubungannya. Nah, sederhananya kayak gini, kalau kita mau ngomongin ke industri ya, yang mau growth gitu ya harus ada production gitu. Itu udah pasti aja kalau kita ngomongin industri, ya industrinya harus jalan gitu, mesinnya harus jalan dan harus jualan. Nah, kasar kata nih ya, kalau kita ngandelin market Indonesia nggak akan dapat tuh 8%. Tapi what if? Ya, tadi kan kita udah ngomong ada produk-produk lokal yang sudah sanggup bersaing. What if mereka akhirnya bisa ekspor? Kalau ekspor, ya akhirnya produksinya bertambah, meningkat, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ekspornya meningkat tuh, selisih di sininya. Nah, ada ekspor meningkat, gitu, production meningkat, itu mengundang apa? Investment.
Dan dengan adanya itu semua ya banyak karyawan yang hidup juga, consumption dalam negeri juga naik dong. Nah komponen yang lain ya investment, komponen yang lain government spending kita nggak bisa ngomong lah. Sekarang juga lagi penghematan. Tapi kebayang nggak sih? Ini saya mau kasih satu benchmarking aja. Ada brand namanya On dari Swiss. Nah si brand ini ya teman-teman, dia itu fokus gimana caranya dia itu digoreng-goreng sampai terkenal ke luar negeri. Ketika itu udah terjadi, brandnya dia demand-nya banyak dari luar negeri. Otomatis apa? Ya dia bikin produksinya naik, ekspornya naik dong, betul? Ekspor naik ya. Terus itu brandnya dia mengundang investasi dari luar juga, naik juga gitu. Nah mungkin secara satu brand nggak kerasa, tapi kebayang nggak kalau brand-brand sepatu ini pada melakukan? Kenapa? Karena angka pengalinya itu gede banget kalau mereka udah sampai jualan ekspor. Jadi sepatu itu biasanya pengalinya 3 guys. Apa tuh? Pengalinya 3, jadi kalau kita produksi satu nih, nah harga jualnya itu biasa kali 3, jadi 3. Nah, tapi kalau kita mainnya udah kayak Nike atau Adidas, kita bisa kali lebih banyak. Apalagi kalau kita, kalau kita ngincar market ekspor, mereka punya spending power lebih gede. Jangan kali 3, kali 5, kali 7, bahkan mungkin kali 10 betul kata kita di gitu. Dan sebenarnya bukan single industri sepatu aja ya, jangan-jangan memang kalau ini bisa terjadi, kita bisa copy ke industri yang lain, tas juga misalnya. Jadi kalau saya dapat bocoran dari Smesco, ada 15 industri sebenarnya yang bisa mendukung ini terjadi. Nah salah satunya adalah fashion terutama yang bisa ekspor kayak begitu. Ada yang sudah ekspor, ada banyak, ada beberapa brand lokal yang 90% marketnya itu luar sampai berkontainer-kontainer ekspornya. Tinggal apa? Tinggal digasin aja dan tinggal ikut juga semua nih brand-brand atau industri-industri yang lainnya. Mungkin misalnya kalau dari fashion, oke sepatu udah ada nih, digasin lagi, dinaikin. Nextnya apalagi parfum, katakanlah parfum juga pengalinya gila banget guys. Parfum itu pengali standarnya aja bisa 10 kali lipat. Apalagi kalau udah sekelas Chanel, Dior gitu, itu bisa sampai 20, 30 bahkan lebih dari itu. Itu ngeri loh. Dan kalau itu semua bisa terjadi nih, semua teman-teman gitu di industri melakukan ini dan kita sama-sama incer market luar, itu kemungkinan possible. Nah kayak tadi Bodyfact juga udah sampai main ke market luar kan. Nah itu sebenarnya kita butuhin. Nah cuman yang jadi pertanyaan gimana cara jualannya, betul? Iya betul. Nah itulah kenapa ada Shoe Policy gitu. Nice, Jadi ya. kita mau jadi narator yang membawakan itu untuk keluar. Kenapa? Kalau kita jadi naratornya, kita bisa pegang seenggaknya ini kualitasnya dan kami jaminkan. Kalau kita bilang ini bagus, yang ini bagus beneran karena metodenya udah ada dan terbukti. Kalau kita bilang ini jelek ya sudah ada, tapi ada masukannya biar brandnya bisa improve. Nextnya apa? Kita punya opportunity buat nyerang market luar. Nah tinggal nanti estafet yang kita lempar ke siapa yang ada fungsi distribusinya. Ke siapa nggak tahu, banyak perusahaan distribusi lain yang bisa ini. Yang penting belajar dari On tadi, kita bisa produksinya dulu. Itu aja sih guys kalau menurut gue yang bisa kita pelajari.